Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim Santri Keder sedang berada di Gandok, Kampung Gandok. Kampung Bojong Hilir, Desa Ya. Gempol Kolot. Ya. Sebelah kanan saya ini Kepala Desa Gempol Kolot. Beliau nanti akan sedikit memberikan gambaran apa yang akan kita eksplor malam ini. Pak Lurah, silakan Pak. Oh iya, langsung aja ya. Ya. Dari dulu cerita ke cerita, mungkin ada yang masih mengalami bahwa Muara Walongan itu penuh misteri. Kenapa bisa dibilang misteri? Karena Muara Walongan itu bekas tempat mengungsi masyarakat dari berbagai sudut wilayah, dari Subang, mungkin dari Cilamaya. Kalau terjadi penyerangan dari Belanda itu mengungsi ke Muara Walungan. Itu Muara Walungan nama desa apa? Bukan. Muara Walungan itu semacam nama tempat karena berbentuk muara. Oh, Walungan itu semacam sungai, jadi muara sungai. Iya. Ada mungkin sedikit ada misteri di sana. Jadi kalau seandainya mengungsi ke sana, walaupun secara hitungan logika itu dekat, Iya. mungkin gak kejangkau kalau dari kampung ke Muara Walungan. Tapi katanya si Belanda itu nggak pernah nyampe karena mungkin terlihatnya air, mungkin yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, mitosnya itu ada semacam ada harta karun katanya. Banyaklah mitos-mitos yang terjadi di sana, sehingga kami sebagai masyarakat dan saya sebagai kepala desa gitu merasa penasaran karena selain mitos dan juga legenda, Muara Walungan juga itu punya suatu peninggalan pusaka yang katanya pernah Profesor Dina Lubis dan di sekitar Karawang ke sini. Betul, pusaka itu adalah peninggalan dari Mataram. Lihat dari looknya, dari perahnya, bahkan ada yang ganti perah pun ketahuan bahwa ini udah ganti perahnya. Dulu salah satu keris itu kalau dibuka itu berbunyi kayak suara apa ya, bukan gangsing, bang bara kan gangsing, ngehiung lah gitunya. Tapi kalau sekarang enggak gitu, nggak tahu apa sudah hilang kromahnya atau gimana ya. Tapi tetap Muara Walongan itu tetap menjadi misteri. Pertama sejarahnya yang belum terbuka, kedua juga legendanya, sehingga masyarakat Gempol Kolot ini merasa penasaran, kok turun temurun nih rahasia terus, ada apa sih? Ada sebagian orang yang mungkin yang dibilang paranormal bilang bahwa Muara Walongan tersebut itu semacam perbatasan katanya, kekuasaan laut selatan dan kekuasaan laut utara katanya. Tapi katanya saya juga nggak tahu gitu ya. Yang jelas Muara Walongan itu sampai sekarang masih misteri. Adapun peninggalan salah satu peninggalan artefak berupa tulisan Jawa kuno itu menunjukkan bahwa dulu ada tulis 1741 tanggal dibuat surat tersebut. Kalau kita dirunut ke masa lalu, 1741 itu pada zaman perang Cina. 1741 itu masa terpecahnya Mataram menjadi Yogyakarta, Surakarta, Pakualaman. Mungkin di sini tuh punya kaitan sejarah mungkin gitu. Tapi tetap kita tidak bisa mengklaim karena sejarah ini harus dibuktikan dengan fakta-fakta gitu. Iya. Ya maka untuk sedikit menghilangkan dahaga masyarakat Gempol Kolot mengenai fakta-fakta yang terbukti secara bisa faktual itu yang otentik, kita sementara ingin tahu secara penelusuran gaib. Mungkin dari awal penelusuran gaib itu bisa berlanjut ke fakta-fakta yang secara otentik bisa dibuktikan. Selama ini saya mendengar cerita dari cerita ke cerita, memang banyak sekali. Ada suatu kejadian, ada tukang bebek di sana tidur di bawah pohon, itu ditanya KTP. Yang menanya KTP itu adalah sosok seperti prajurit masa lalu lah, yang ulang-ulang lah gitu. Dia KTP, dikasih KTP, dan ternyata KTP tersebut mungkin dia butuh KTP, dicari ada gitu.
air terselip di salah satu pohon. Banyaklah, jadi hal-hal kalau seperti itu hal-hal mistik, tapi intinya kita itu berharap sedikit terkuaknya misteri Muara Walungan tersebut seperti apa sih, karena sampai sekarang masih banyak versi saya aja yang saya dengar dengan versi Pak Iyas itu sedikit berbeda Pak Iyas ya. Jadi ya kita juga nggak bisa kita mengklaim saya benar, Pak Iyas benar, karena semua tuh tidak punya landasan data otentik, cuma dari cerita ke cerita, terus kemungkinan gitu. Jadi cerita ke cerita disambung-sambung. Jadi kami merasa belum puas dengan cerita saya. Maka mudah-mudahan dengan investigasi ini sedikit kehausan kami mengenai sejarah Muara Walungan tersebut bisa sedikit terkuat. Seperti apa sih? Siapa sih yang dimakamkan di sana? Jadi makam itu ada dua katanya. Yang di depan itu menurut cerita makam Panglima dari Sumedang yang Jaya Perkasa katanya. Yang di dalam mungkin katanya lagi ya, namanya katanya itu adalah makam dari si orang Mataram tersebut. Tapi versi lain tidak seperti itu. Ya itulah namanya misteri. Ya kalau sudah ketemu bukan misteri lagi. Ya mungkin pemaparan saya sedikit menggambarkan seperti apa sih Muara Walungan tersebut. Tempatnya mungkin kecil, tapi dari dulu sampai sekarang masih menyimpan misteri yang besar. Mengenai tadi itu tempat mengungsi, ada harta karun, ada juga katanya banyak hal yang di sana. Yang saya ingin tahu itu keterkaitan pusaka itu dengan misteri itu seperti apa? Apa betul Muara Walungan tersebut pernah singgahlah seorang kerabat keraton atau putra mahkota dari Mataram? Apa persinggahan dari salah seorang waliullah penyebar agama Islam? Itu kita masih misteri. Itulah yang kita ingin sedikit kuat gitu. Mudah-mudahan kehadiran bapak-bapak di sini bisa sedikit memberikan oase lah dahaga kami, dan semoga bapak-bapak yang di sini amal kebaikannya menjadi amal yang soleh Pak ya. Amin. Amal soleh karena datang ke sini dengan niat ikhlas akan melakukan pengobatan lagi. Mudah-mudahan semua yang dibuat oleh bapak-bapak sekalian ini dapat ridho dari Allah SWT. Amin. Mungkin seperti itu dari saya. Terlalu panjang mungkin ya. Enggak bang. Untuk yang dulu-dulu pernah ada yang kesini kayak gitu? Pernah izin dulu tuh seorang paranormal. Dia bawa orang dari tetangga desa, sebetulnya beberapa orang minta izin, takutnya gitu. Jadi takutnya dia dicuri curanmor aja. Pas saya minta izin, saya ada pesanan dan mungkin mau ngangkat harta karun di sana. Maksudnya saya nih menitip motor gitu, jadi saya tunjukin ke upas, saya kan upas. Setelah dia mungkin ke sana dengan tujuan ingin mengangkat harta karun, saya nggak ikut sih. Malas ada apa-apa ya, saya barang-barang bisa apa-apa. Setelahnya tanya gimana Dapatnya katanya kalau harta karun petinya ada melayang-layang katanya kan, cuma nggak bisa diambil. Kelihatan Katanya ya, cuma nggak tahu ya, cek lah gitu ya. Terus katanya lagi si orang itu pulang dari muntah darah katanya, tapi nggak tahu juga meninggal apa salahnya. Ceritanya udah itu aja. Ya artinya energi di sana itu sangat kuat. Dulu kalau dulu itu Muara Walungan zaman now mungkin tahun 90-an ya Pak Yasnya. angka togel Zaman SD SB bahkan now itu banyak sekali orang di sana. Katanya ada yang sukses gitu. Ya ada sedikit nilai misteri ya, mungkin ada energi negatifnya, positifnya, ya kita mah bukan mengganggu mereka. Intinya ingin sedikit menguak kisah yang menjadi misteri di sana. Ya syukur-syukur setelah investigasi ini ada fakta yang faktual terangkat. Siapa sebetulnya pemilik pusaka tersebut? Peranannya apa? Di Gempol Kolot, mungkin juga nanti di kalau tahu namanya di Mataram. Ini namanya nggak tahu.
Ada yang bilang Bagus Saputra, tapi itu katanya dari mimpi. Jadi saya kalau dari mimpi pun kena, saya nggak bisa percaya begitu aja lah gitu kan. Kecuali mimpi orang soleh lah gitu ya. Ya, itu masih misteri lah. Cukup. Demikian tadi Penuturan. penerangan dari Pak Lurah mengenai tempat yang akan kita eksplor malam ini. Mudah-mudahan harapan beliau dan harapan kita semua dapat menguat sedikit banyak mengenai keberadaan tempat yang akan kita eksplor malam ini. Demikian, untuk selanjutnya kita akan menuju ke tempat yang akan kita eksplor malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini menuju lokasi. Mungkin Pak. Kita mencoba untuk menuju lokasi yang mau kita explore ini. Siap. Berangkat menuju lokasi, nggak jauh sih, paling kita kurang lebih 500 meter. Cuma karena medannya yang tengah sawah kurang memadai, terus kondisi juga posisi dari malam hari, jadi diantar pakai teman-teman. Gelap sekali, ada cahaya bulan.
anu di luar rek ngacak. Nah, kalau ngajak di luar pengen ngajak-ngajak pengen ngambil ya sebagai penjaganya ya silakan.